minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yang insya Allah selalu hadir setiap akhir pekan ya. Antara Sabtu dan Ahad tentunya hanya di iNews TV. Yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah tentunya satu nikmat juga bagi kita yang kemarin ini masih bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan orang-orang terdekat. Ya, bertemu dengan anak, bertemu dengan kakak, adik, keponakan, cucu, bahkan orang tua kalau masih ada orang tua di sekitar kita. Bayangkan nikmat yang luar biasa kalau kita masih diberikan nikmat atau kesempatan oleh Allah untuk bisa mengurus orang tua kita, ya. Ya, mudah-mudahan ini salah satu ladang amal kita. Nah, untuk membahas tema kita kali ini ya berhubungan juga dengan keberkahan untuk merawat orang tua, hadir bersama dengan kita yaitu guru-guru kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas David. Sebelah Ustadz Hasan Kosasi hadir Ustadz Khairul Huda Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sebelah Ustadz Khairul Huda Basir hadir bersama kita Kiai Haji Saifur Rahman Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu itulah tadi guru-guru kita yang mengisi kajian kita di kesempatan kali ini. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah. Sekarang saya mau ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini untuk bisa menjadi pembuka bahasan tema kita di kesempatan episode hari ini. Ini dia. Inilah Siti Hendrawati, wanita 65 tahun yang tinggal di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Siti dibuang dan ditelantarkan 4 anak kandungnya sendiri. Setelah dilaporkan warga, petugas Satpol Sosial Matraman pun mendatangi Siti pada Jumat sore. Saat itulah salah satu anak Siti datang ke lokasi. Ia mengatakan tak mau lagi merawat ibunya karena keterbatasan ekonomi. Namun menurut informasi warga, keempat anak Siti sudah mendapat uang hasil jual rumah saat suami Siti meninggal dunia. Dengan raut kesedihan yang mendalam, Siti akhirnya digendong anaknya untuk dibawa ke mobil dinas Kelurahan Pisang Baru. Siti akan dirawat di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3. Allah, kita berprasangka baik dulu ya Bu sama anaknya ya Bu ya. Kita berprasangka baik dulu. Tapi memang kondisinya ibunya dibawa ke panti sosial ya. Di sana mungkin diurus sama negara. Nah gimana nih kita menyikapi ini tanpa harus kita menyudutkan pihak manapun. Mungkin guru-guru kita bisa lebih bijak menyikapi ini dan bagaimana seharusnya. Silakan Ustadz untuk kesempatan pertama. Fadol Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyimak Piti tadi, alangkah sungguh kita mengelus dada tanpa harus menyalahkan siapapun. Orang tua yang begitu susah payah melahirkan kita, dia bertaruh nyawa, bahkan tidak memikirkan nyawanya. Tapi ketika beliau dalam keadaan susah, anaknya sampai sedemikian rupa, dibawa ke panti jompo dengan alasan tidak bisa mengurus. Harusnya ini menjadi perhatian penting untuk kita. Apa yang telah orang tua perbuat tidak akan pernah terbayar oleh apapun. Maka kita wajib ketika akhir hayat beliau, di detik-detik usia akhir beliau, kita wajib untuk memberikan perhatian minimal. Saya yakin siapapun orang tua tidak akan meminta harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang indah, bukan yang itu yang ingin diberikan, yang ingin diminta. Tetapi yang diminta satu perhatian. Saya yakin orang tua kita makan gak banyak, paling 1 centong nasi. 1 teguk air putih. Yang kita harus lakukan adalah kita menyayangi orang tua. Sebab apa kata baginda Nabi? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah tengah-tengah pintu surga.
Kalau kita diberikan kemampuan untuk merawatnya, rawat. Tapi kalau kita nggak mau, tinggalkan, dan disitulah nanti murka Allah akan datang. 4 orang anak tidak sanggup untuk menghidupi satu ibu. Padahal satu ibu sanggup membuat anak menjadi orang dewasa. Pelajarannya adalah, jadilah kita orang-orang yang mencintai ayah ibu kita. Jadilah kita orang-orang yang mencintai orang tua kita. Sesulit apapun, ketika kita menyayangi, kita mencintai, kita perhatian kepada orang tua, kita nafkahi orang tua, kita berikan mereka makan. Yakin rizki Allah akan mudah didapat oleh anak-anak yang melindungi orang tua. Maka pesannya adalah, jadikan diri kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang cinta, anak-anak yang cinta kepada kedua orang tua. Karena kita pasti juga akan merasakan sakit hati tatkala kita diperlakukan yang sama oleh anak-anak kita. Maka jadilah anak yang perhatian dengan orang tua. Jangan pernah takut miskin karena kita memelihara orang tua. Karena Allah akan menurunkan rizkinya dan Allah akan memberikan keberkahan rizkinya. Mudah-mudahan dengan melindungi, menyayangi dan perhatian kepada orang tua, Allah pun sama menyayangi kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Khairul Huda. Silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Ya baik, suasana yang memang memprihatinkan, kondisi sosial dan keadaan masyarakat yang mengundang kepedulian kita untuk mengoreksi bersama-sama. Ada salah satu sabda Nabi yang patut kita pedomani. Dalam salah satu hadis sahihnya beliau katakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridaan Allah Ta'ala itu berada dan bersama dengan keridaan kedua orang tua kita. Begitu sebaliknya, kemurkaan Allah Ta'ala pasti akan juga membersamai kemurkaan orang tua kita. Karena itu, dalam hal kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sesuatu yang memang amat sangat dianjurkan sekali di dalam ajaran Islam. Begitu sebaliknya, peringatan kepada kita atas durhaka kepada orang tua sangat ditekankan sekali. Karena dalam banyak ayat maupun hadis Nabi dikatakan, salah satu di antara dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah itu adalah durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Namun Bapak Ibu para jamaah sekalian, saya melihat yang hadir ini nampaknya sudah banyak menjadi orang-orang tua, yang nampaknya juga sudah lebih banyak ditinggal wafat orang tuanya. Apa yang video tadi kita saksikan sesungguhnya juga memberikan pelajaran dan inspirasi kepada kita. Hendaknya kita dari jauh dan sedini mungkin pandai-pandailah mendidik dan menanamkan ajaran agama serta akhlak kepada anak-anak kita. Supaya kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan dan zuriyah kita menjadi anak-anak yang salih salihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ada sabda baginda Rasul yang menyatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kita, niscaya kelak anak cucu kita pun akan berbakti kepada kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka kadang-kadang mohon maaf, bisa jadi fenomena yang tadi kita perlu koreksi diri kita. Sudahkah anak kita berikan pendidikan keagamaan dan akhlak yang benar, dan kemudian insya Allah kelak menjadi anak cucu yang salih salihah berbakti kepada orang tuanya. Karena ini sesungguhnya sangat berkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak cucu untuk memiliki pengetahuan agama yang memadai, kemudian akhlak yang mulia dan tanggung jawab atas ia sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Karenanya itu dengan fenomena ini tentu meneguhkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita semua memberikan jasa
dan balas budi kepada kedua orang tua kita. Meskipun itu mungkin tidak akan pernah menutupi jasa-jasa besar mereka terhadap keberadaan dan diri kita, seperti yang disampaikan sama Ustadz Hasan tadi. Sekali lagi, moga-moga peristiwa semacam ini benar-benar menjadi pelajaran penting kepada kita semua untuk banyak kemudian berbakti kepada orang tua. Dan niscaya apa yang kita lakukan kebaikan dan bakti kita kepada orang tua, sesungguhnya kita juga yang akan menuainya. Demikian Bapak Ibu, semoga dapat difahami dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Khairul Huda. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Saifur Rahman. Silakan Ustadz, fadhil. Terima kasih Bang David. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayangan tadi cukup miris. Prihatin, sedih. Karena di zaman Bapak Ibu sekalian, hal ini mungkin sesuatu yang sangat sulit terjadi. Nampak ada pergeseran, perubahan dunia. Anak-anak yang dulu kita anggap baik, soleh, dengan didikan yang kita berikan, akhlak yang kita ajarkan, ternyata belum cukup tangguh menghadapi perubahan zaman. Karena itu menjadi introspeksi buat kita semua, mendidik anak harus sesuai dengan zamannya. Memahamkan perintah larangan agama harus dengan bahasa anak-anak kita hari ini. Mengatakan sabda Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi bertanya 3 kali, apakah engkau para sahabatku mau diberitahu tentang dosa terbesar di antara dosa yang besar? 3 kali Nabi sampaikan. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, al-asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah musyrik, menyekutukan Allah dan melawan kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapak. Nah, tentu saja di dalam konsep Islam kita harus belajar merenungi kembali bahwa perubahan perilaku anak tidak lepas dari didikan kita sebagai orang tua. Bahkan dalam Islam termasuk dalam upaya menjaga janin, menyusui, proses pendidikan di usia balita, sampai bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik kepada mereka. Kita menjadi terbuka bahwa anak yang gagah saja tidak cukup, cantik saja nggak cukup membahagiakan. Karena bukan itu letak bahagia kita orang tua. Punya jabatan nggak cukup, punya pangkat, punya mobil banyak nggak cukup kalau nggak bisa ngebantu orang tua. Kalau nggak punya waktu untuk menengok orang tuanya yang sakit. Maka kita harus kembali merenung, para akademisi, para ulama, mari bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi hari ini supaya mereka tahu berbakti dan mengabdi kepada orang tuanya. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Saifur Rahman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, menjaga orang tua itu ada keberkahannya di dalamnya. Sesulit apapun jangan hitungnya pakai otak, tapi pakai iman. Insya Allah Allah yang bukain jalan keluarnya. Ya, bisa jadi keberkahan itu ada di orang tua kita. Ya Bu ya, betul apa betul Bu? Ibu udah berapa kali dikunjungin anak? Ada yang rajin nggak ngunjungin ibu? Ada. Seenggak-enggaknya orang tua tuh simple, bener nggak Bu? Bu, nggak usah dikunjungin, di telepon aja udah seneng Bu. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Ya udah, kita lanjut lagi bahasannya. Mencari keberkahan dengan orang tua kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan mengkaji juga melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang ayat tadi adalah mengingatkan kita untuk berlaku baik terhadap orang tua kita. Nah, bagaimana memaknai ayat tersebut? Apa hikmah yang ada di dalamnya? Apa yang harus kita kerjakan? Mari sama-sama kita simak kajiannya. Silakan Ustaz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil Mukarram, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan selalu guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mengkaji yang sudah tadi diperlihatkan videonya. Bagaimana kita harus menyikapi orang tua. Bagaimana kita harus memperlakukan orang tua. Karena semuanya saya yakin juga menjadi orang tua. Ada yang menjadi anak-anak. Masih anak-anak ada. Dahulu iya, tapi sekarang Orang tua. sudah menjadi, ya nggak usah diomongin nenek-neneknya, saya udah kelihatan. Nggak usah diomongin, kelihatan. Angkatan ABG apa? Angkatan mbah gue. Di sini kita harus tahu bagaimana Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk memperlakukan orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah telah nyatakan dan Allah telah perintahkan kepada kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah, supaya jangan menyembah selain Allah. Dan kamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan kamu harus memperlakukan mereka di saat mereka dalam perlindunganmu, di dalam pengawasanmu ketika mereka tua, lalu kamu diminta orang tua untuk memeliharanya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, yang padahal Allah telah perintahkan, yaqulu ta'ala amran bi'ibadatihi, Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menyekutukannya, wabil walidaini ihsana, dan juga untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik. Bahasa qada di sini, kata Al-Imam Abi Ka'ab dan Ibnu Mas'ud menyatakan kalimat qada di sini adalah kalimat bimakna amrin, bimakna perintah, fi'il yang menyuruh kepada kita. Wa amara bil walidaini ihsana, selain Allah memerintahkan kita
untuk tidak menyembah selain Allah. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita sudah tua, dulu juga sama jadi anak-anak. Mas David kelihatan masih unyu-unyu, juga pernah jadi anak. Iya. Dan ingat, terutama orang tua perempuan, ibu-ibu, dia mengandung berat 9 bulan, wahnan ala wahnin. Capek di atas kecapean, payah di atas kepayahan, susah di atas kesusahan. Udah mengandung, melahirkan, wa fisaluhu fi amain, lalu orang tua kita perempuan, ibu kita itu menyusu. Berat nggak tugas perempuan? Perempuan hamil, kalau laki-laki ngehamilin, bantu orang hamil, enak aja. Orang tua menyusui ibu kita. Kalau bapak cuman beli susu, nyusu lagi. Artinya di sini ada penekanan bahwa siapapun yang pernah menjadi anak, jangan pernah terlantarkan orang tua jika kau ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjaga orang tuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Kiai Khairul Huda telah menerangkan, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita pengen punya anak sayang sama kita di waktu tua, sayangin orang tua ketika kita punya orang tua. Sayangin sebagai anak ketika orang tua masih ada. Pak, mohon maaf ya, kita sekarang sudah punya keluarga. Bapak sayang kan sama anaknya? Pun sama dengan orang tua dan bapak kita. Bapak banting tulang peras keringat. Pergi pagi pulang malam mencari apa? Nafkah, buat siapa? Anak istri mah dibelakangin, anak dulu, bener nggak? Pun sama orang tua juga. Kita yang pernah jadi anak dibela-belain. Lapar, nggak dikasih kesempatan oleh orang tua, dia cari kemana-mana. Ibu ketika dia dalam keadaan nangis anaknya, dia tidak mentingkan perutnya, dia tidak pentingkan matanya yang ngantuk. Tengah malam dia susui anaknya. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua, lalu kita lupa kepada orang tua kita sendiri, jangan pernah salahkan siapa-siapa saat anak kita juga akan durhaka kepada kita sebagai orang tua. Maka kesempatan orang tua yang ada, kan miris kalau tadi ngelihat Titi ya. Orang tua punya anak 4 yang katanya ekonominya lemah, kok tega-teganya masih menelantarkan. Padahal satu orang tua dia sanggup untuk menghidupi 4 orang anaknya sampai dewasa. Apa orang tua tidak ada perjuangannya? Berjuang. Apa orang tua tidak berkorban? Berkorban. Masa anak ketika orang tua sudah tua dia tidak mau berkorban kepada ibu bapaknya? Dan ingat yang tadi awal saya sampaikan. Saat orang tua kita berikan nafkahnya, kita jamin makan minumnya sehari-hari, maka yakin Allah jamin rizki kita. Gak usah jauh-jauh, contoh Wais Al-Qarni. Dia gendong ibunya dan ternyata menjadi orang yang sungguh luar biasa. Pada akhirnya tidak dikenal di atas bumi, tapi dikenal di atas langit. Para malaikat berpuji kepadanya. Malaikat mengangkat topi semuanya. Karena apa? Karena Wais Al-Qarni sanggup untuk membuat orang tuanya bahagia dan orang tuanya dia jaga. Maka pelajaran yang terpenting, 1, sayangi orang tua dengan apa yang kita punya. Berikan orang tua sekuat tenaga yang kita bisa beri. Jangan pernah tolak apa yang orang tua kita minta. Mereka yakin cuman hanya minta makan. Mereka yakin cuman hanya minta minum. Jangan sampai menjadi alqamah. Ketika orang tuanya sakit hati, dia membawa ikan hanya diberikan kepada istrinya, tetapi orang tuanya tidak diberikan, sakit hati dia, tidak berdoa apa-apa, orang tuanya hanya nangis. Pada akhirnya kehidupan Alqamah hampir saja menjelang kematian, dibakar oleh baginda Nabi karena tidak mendapatkan ampunan dari orang tua. Jangan sampai kita seperti itu dan jadikan diri kita hari ini yang masih punya orang tua, sayangi,
minimal berikan nafkahnya. Jangan pernah lupakan bahwa mereka pernah menyuapi tangannya untuk kita. Jangan pernah lupa bahwa air susunya pernah kita minum. Jangan pernah lupa kita pernah dirawat, kita pernah dibuai, kita pernah ditimang-timang. Orang tua tidak akan pernah lelah, ibu kita tidak akan pernah lelah, ayah kita tidak pernah lelah saat mencari nafkah. Masa kita ketika sudah punya anak, sudah punya keluarga melupakan orang tua? Jangan pernah kita lupakan orang tua. Ingat, ridallah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridho orang tua tergantung, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka dari orang tua. Pilihan kita mau mendapat rahmat atau tidak nanti di alam akhirat, pilihannya adalah saat ini. Kata baginda Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw fi awihfadhu. Kalau orang tua itu adalah pintu tengah-tengah daripada surga, pilihannya apakah kita mau untuk membuka pintu surga itu atau kita mau menutup pintu surga itu. Pilihan ada dalam tangan kita, jadikan orang tua sebagai jalan untuk kita mendapatkan surganya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz udah diingetin ya. Nggak melulu soal uang kok ya Bu ya, nyenengin orang tua ya Bu ya. Ya. Datang ke rumah, bantu bersihin rumah ya Bu ya, nggak bikin hati orang tua pegel juga udah termasuk. Iya, nyenengin hati orang tua. Betul Pak, betul Bu? Betul. Kalau ada duit lebihan ya barulah ya kasih rezeki ke orang tua. Nggak pernah ada orang istilahnya miskin gara-gara bantu orang tua. Saya nggak pernah dengar Bu. Betul itu. Nggak pernah dengar ya Ustadz ya? Betul itu. Betul ya Ustadz ya? Tidak ada miskin ketika kita memberikan orang tua. Apalagi emak-emak seneng kalau dikasih duit buat belanja. Ya Allah, doanya panjang ya Allah. Amin. Ibu, ada yang mau nanya nggak? Ibu atau Bapak? Silakan, Fadol. Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majlis Talim Nurul Mukmin. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak Ustadz, adakah doa atau amalan untuk orang tua kita yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, ibunya masih ada? Sudah tidak ada. Ya. Kita yang sudah kehilangan orang tua, kita sudah kehilangan doa, kita sudah kehilangan ridho, betul nggak? Maka yang masih ada, jangan sia-siain. Bapak yang masih ada, datengin sebulan sekali nggak apa-apa. Kalau jauh telepon, transfer untuk duitnya, nafkahnya, makannya. Saya yakin ibu ini, ketika sudah tiada, tidak akan bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita baca, surat Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua udah enggak ada, sayangin ya Allah. Orang tua udah enggak ada, cintain ya Allah. Orang tua udah enggak ada, ampunin ya Allah. Itu doanya. Tapi kalau masih ada, jangan cuma doa minta ampun, tapi apa? Ya Allah, kami minta berikan nafkahmu untuk kami berikan nafkah kepada orang tua. Begitu. Berikan rizkimu ya Allah untuk kami berikan menjadi rizki orang tua. Mereka dulu membela-belain, mereka dulu memberikan nafkah kepada kami. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi kami ya Allah, hari ini kami minta, kami bisa mencari nafkah sendiri tanpa diberi oleh siapapun. Kami minta ya Allah untuk kau berikan tambahan rizki untuk orang tua saya. Yakin kita akan diberi oleh Allah. Kenapa kita banyak yang susah? Karena kita banyak menyusahkan orang tua dan banyak orang tua yang dilupakan oleh anaknya. Maka Allah azab dia dengan kesusahan. Jangan salahkan siapa-siapa saat kita masih miskin. Salahkan kita, kita tidak pernah perhatian kepada orang tua. Allah. Maka orang tua ketika ada bukan cuma butuh doa, tapi butuh rizki dari Allah titipkan kepada kita untuk kita salurkan. Pak, jangan takut kepada istri kalau kita mau memberi orang tua. Bu, jangan ngelarang suami kalau mau ngasih rizki kepada orang tua. Sebab itulah amalan terbaik dari seorang anak untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua.
Insyaallah, masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Mumpung orang tua masih ada, ya kesempatan, ayo kita berbakti sama orang tua, ya. Uang itu kadang-kala bisa jadi nomor 2 sekali-kali saya bilang. Tapi kalau ada rezeki, ya kita berbagi sama orang tua, nggak ada istilahnya rugi, ya Bu ya, iya Pak. Insya Allah, Allah kasih keberkahan. Nah kalau udah nggak ada orang tuanya, boleh nggak Ustadz saya beramal atas nama orang tua saya ngebadalin haji gitu, boleh ya Ustadz ya? Boleh, ada kok hadisnya. Ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani. Innal insana ayyaj'ala thawaba ma fa'alahu li ghairihi hajjan kana au sauman au shadaqatan au qiraatal Quran. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan hadis tentang sedekah jariyah, 3 amalan yang tidak pernah terputus dari orang yang sudah meninggal. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, au waladin sholihin alladzi yad'ulah. Imam Asy-Syaukani menafsirkan siapapun orang yang masih hidup, innal insana ayyaj'ala thawaba ma fa'alahu. Ibadahnya, amalnya dia alirkan, dia niatkan kepada orang yang sudah tiada, hajjan kana, baik haji, au sauman atau puasa, au qiraatal Quran atau membaca Quran, au shadaqatan atau sodakoh. Itu bisa saya niatkan sodakoh saya untuk orang tua saya, namanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Insya Allah akan sampai. Tandanya gimana? Kalau kita sodakoh enggak balik, namanya sampai. Ya Kalau Allah. balik lagi enggak sampai. Ya, Ya. itu aja. Baik, alhamdulillah, Gampang. baik. Ya Allah, bisa ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya, baik. Itu malah Alhamdulillah. dianjurkan oleh Allahu Akbar. Ya Bu, Pak, kalau orang tua udah nggak ada, sodako atas nama almarhum, almarhumah ya. Kita doain ya orang tua kita yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada diberikan kebaikan, yang sudah tiada diberikan amalan ya, keberkahan, pahala berlimpah, jauh dari siksa kubur. Amin. Amin. Dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh di surganya Allah. Amin. Amin. Yang masih hidup diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, kebaikan di dunia, rumah tangga yang baik, bahagia, sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik. Ustadz, terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama, Terima Mas kasih Lutfi. banyak ibu-ibu dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana dulu, kita masih akan lanjut lagi. Tadinya saya mau pantun Bu. Saya mendadak abis denger tadi nangis, lupa pantunnya deh. Nanti aja deh pantunnya ya. Jadi nanti aja buat episode terakhir. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به
واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempatmu kembali, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi yang kita dengarkan bacaannya yang dengan merdu ya dibacakan oleh Ustazah Nova Winda, dan yang tadi terjemahannya yang saya bacakan adalah dari surah Luqman ayat 15. Nah, untuk lebih dalam dari kajian ini langsung sama-sama kita simak dari guru kita Kiai Haji Khairul Huda. Silakan Ustaz Fadl. Baik, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadirat para hadirin jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kami doakan semua yang hadir di majelis ini senantiasa sehat walafiat, tetap semangat semua. Besok insya Allah kita digolongkan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal Alamin. Moga-moga aminnya yang kenceng insya Allah kelak benar-benar dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Bu, Ya. mau masuk surga cepetan apa antar-antaran? Bingung jawabnya. Bapak-bapak, mau cepet-cepet masuk surga atau entar-entaran aja? Yang paling sepuh senyum-senyum nih Pak. Tahu syarat utamanya masuk surga? Dua aja. Apa itu Ustaz? Pertama, harus meninggal dulu. Oh, iya. Iya, Harus iya, iya. meninggal dulu. Iya, iya, iya. Yang kedua, harus bawa iman. Masya Allah. Kalau bawa imannya insya Allah kita proses dan berupaya. Kalau mengawali dengan meninggal dulu ini yang kayaknya kita lagi mikir-mikir ini. Kalau saya ditanya entar-entar dulu dah. Kalau mau yang cepetan mangga aja tuh. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Tadi sampaikan kajian tafsir kita adalah surah Luqman, surah dengan nomor urut 31 dari 114 surah Al-Quran, tepatnya di ayat
ke-15. Dinamai Luqman, memang surah ini sangat terkait dengan kisah keagungan dan kemuliaan Luqman Al-Hakim. Ibu-ibu pernah kenal dengan Luqman Al-Hakim? Belum. Luqman Al-Hakim pernah Pak Menteri Agama yang Oh iya. dulu. Ini bukan Menteri Agama yang dulu, ini Luqman yang dikisahkan spesial oleh Allah. Qila, menurut cerita dan kisahnya para ahli tafsir, Luqman ini adalah nabiyyun min anbiya'illah. Satu di antara nabi-nabi Allah Ta'ala. Ada juga sebagian ahli tafsir menyatakan waliyun min auliyaillah, bukan seorang nabi tapi kekasih spesialnya Allah di antara wali-wali Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ada juga pandangan yang ketiga menyatakan huwa rajulun min rijalis salihin, Masya Allah. orang yang memang dinilai memiliki kesalehan yang tinggi, memiliki keadaban dan keilmuan yang luar biasa. Karena itu banyak petuah dan nasihat-nasihatnya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk surah Luqman yang barusan kita baca dan dibaca oleh qari'ah kita tadi. Sebenarnya ini penggalan dari rentetan ayat sebelumnya, persisnya ayat ke-13 sampai ayat ke-19, ini khusus mengandung pesan-pesan, nasihat-nasihat spesial orang tua mulia Luqman Al-Hakim kepada putra-putrinya, dengan nasihat penuh mutiara hikmah dan sesuatu yang sangat memberikan ibrah, pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita dunia hingga akhirat. Mau tahu Bu? Mau. Bu, Yo. mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget. Banget ya. Soalnya ini belum udah serius aja nih. Baik, saya ingin meringkas karena waktunya kita singkat. Ada 3 hal yang terkait dengan bacaan qari'ah kita tadi, ayat 15 ini. Saya penggal satu ayatnya dari ayat yang utuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah. Ada hampir kehabisan napas ini soalnya tadi. Kekenyangan makan siangnya kayaknya Pak. Tadi mau ngomong Allah, cuman lihat Ustadz berhenti apa enggak nih. Ya. Saya penggal satu yang paling utama. Ya. Tadi sesi awal kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa prinsipnya Al-Quran, ajaran Islam memberikan penekanan bahwa kita umat manusia ini wajib untuk menghormati, untuk berbakti, untuk mentaati kedua orang tua kita. Siapapun dan betapapun orang tua kita itu. Karena perintahnya secara umum. Jadi ini menjadi prinsip utama. Karena ayat satu dengan ayat lain menjadi tafsir dan penjelas, maka ayat dalam surah Al-Isra 23-24 tadi, satu di antaranya ditafsiri oleh Al-Quran dalam surah Luqman ayat ke-15 ini. Apa perintah dan ketentuannya yang kemudian berkait dengan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ini? Jadi dinyatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Nah, ini penting. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa perintah kita patuh kepada orang tua, taat sepenuhnya kepada orang tua dengan ketentuan sepanjang perintahnya
ajakannya, ajarannya tidak mengandung kemaksiatan dan melanggar ketentuan syariah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Paham apa paham? Understand? Yes. Hal fahimtum? Fahim. Kok diam? Fahimna insya Allah. Ada satu kaidah yang ini penting kita pegangi. Diambil dari hadis Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim muttafaqun alaih. Kaidah ini menyatakan la ta'ata fi ma'siyatillah wa innamat ta'atu fil ma'ruf. Pegangin ini. Ini ngajinya kalau nggak ngaji di Cahaya Islam jarang dapat kayak begini nih. Iya. Oh iya. Iya. Emang benar-benar spesial ini narasumber dan ustadz-ustadz Cahaya Islam. Allahumma sholli Muhammad. Dahsyat. Hati ya. Mahal lagi nih Mbak ya. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Nih mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, pegangin ya. La ta'ata fi ma'siyatillah. Ini sabda Rasul. Tidak pernah ada perintah atau sesuatu yang dibenarkan untuk kita patuh dan taat melakukan sesuatu perintah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Siapapun itu yang perintah. Orang tua kita kah, guru kita kah, bahkan pemerintah kita sekalipun. Kalau kemudian aturan dan perintah yang ada jelas-jelas menabrak ketentuan syariat Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Jangankan orang lain, jangankan orang yang dekat, orang tua kita saja jelas di dalam ayat ini kita tidak boleh mentaatinya kalau kemudian perintah itu mengandung kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ada kaidah yang sama ini sebenarnya dinyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada dibenarkan sama sekali kita itu mentaati kemaksiatan di hadapan Allah Ta'ala. Dari siapapun itu perintah dan sumbernya. Maka hadis yang saya sebut tadi ada terusannya. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Bapak-bapak sekalian, pendek ini hadisnya. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Bahwa sesungguhnya ketaatan kita, bahwa sesungguhnya kebaktian atau berbaktinya kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada siapapun sesungguhnya harus dalam koridor ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu segala sesuatu yang kemudian kita jalankan kalau ada perintah dari siapapun mesti mengacu kepada ini. Bahwa apa yang kita lakukan tidak ada unsur kemaksiatannya. Nanti kalau suami kita, mohon maaf ibu-ibu, ini ada yang hadir sama suami dan istrinya, banyak ya. Suatu saat kalau perintah kemaksiatan, bu, ini kan sekarang zaman modern sih bu, nggak usahlah pakai jilbab, apalagi hijabnya kayak begitu. Kayaknya itu udah zaman kuno, buka aja bu, rambutnya ibu kan bagus, hitam, terurai, panjang misalnya. Taat apa taat kita? Kagak. Taat apa taat kita? Kagak. Meskipun suami kita, meskipun orang tua kita, karena itu bagian daripada kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya nih kalau bapak-bapak lalu dirayu-rayu sama istri apalagi menjelang tidur, Pak, maljum malam Jumat nih misalnya. Lalu kemudian ada apa, ini nggak ada duit sih, duitnya cuma dikit-dikit. Bu iya kalau di kantor itu digampangin aja apa. Kalau ada yang orang kasih amplop-amplop terkait sama kerjaan, terima aja lah Pak. Atuh ini lagi musim krisis begini, nggak apa-apa atuh, Tuhan juga maha pengasih penyayang, nggak jelas lah pokoknya itu udah ambil aja dah. Pak, diikutin nggak kira-kira kayak gini? Mesti diseleksi, mesti seleksi. Ini ayat pertama mengandung inti daripada ajarannya bahwa berbaktinya kita, ketaatan kita kepada orang tua mesti terkait dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau perintahnya mengandung unsur dosa dan kemaksiatan, kita dilarang melakukan, mengikuti dan menjalankan perintah-perintah itu. Baik. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian, yang kedua dari ayat ini jelas sekali dinyatakan
wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun begitu, perintah Al-Quran ini, pergaulilah, bermuamalah kepada kedua orang tua kita itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini penting. Mohon maaf, ini sesungguhnya dalam tafsir dikaitkan, dulu ada zamannya saat-saat khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau punya putri namanya Asma binti Abi Bakar. Beliau adalah putri pertama dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dari istri yang pertama di zaman jahiliyah. Nama istri yang pertama sahabat Abu Bakar itu adalah Qutailah bin Abdul Uzza. Setelah Abu Bakar hijrah ke Madinah beserta putra-putrinya, ketepatan hanya berputra dua, satunya Asma namanya, yang laki namanya Abdullah. Ini istrinya, Qutailah ini istri Abu Bakar, masih tinggal di Makkah dan masih dalam keadaan musyrikah, orang-orang yang mengikuti kemusyrikan. Inti cerita, satu saat ini ibunya daripada Asma rindu dan kangen kepada putrinya yang saat itu telah tinggal di Madinah. Maka bertandanglah, berkunjunglah dengan membawa oleh-oleh, termasuk diantaranya ada oleh-oleh keju, ada oleh-oleh samin, semacam minyak gitu. Lalu kemudian Asma ini tidak mau langsung menerima dan apalagi memakannya. Sampai kemudian beliau datang ke hadapan Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasul, saya dapat oleh-oleh makanan dari ibu kandung saya, tapi ibu kandung saya masih musyrikah ya Rasul, masih mengikuti keyakinan dan agama lamanya di jahiliyah. Bolehkah saya menerima dan memakannya? Apa kata Rasulullah? Terima wahai Asma, terima. Dan kemudian berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibumu sebagaimana berbakti engkau kepada ayahmu untuk urusan-urusan dunia. Jadi karena itu ini penting Bapak Ibu sekalian, karena belakangan ini ada fenomena orang yang sedang, mohon maaf, hijrah ya istilahnya sekarang, lagi kuat-kuatnya beragama, lalu kemudian menerjang syariah ini. Dianggapnya kalau kemudian sudah beda akidah, apalagi hanya beda mazhab, orang tuanya kemudian tidak dipedulikan. Padahal perintah Al-Quran, meski kita beda agama, beda keyakinan, beda mazhab, tapi perintahnya tetap kita hormati, tetap kita hargai, dan tetap kita berbakti untuk urusan-urusan duniawi. Masya Allah. Gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Sebenarnya ini masih panjang kajiannya nih Kiai, ini masih mau lanjut lagi. Masih ada satu. Cukup lah insya Allah. Cukup dulu, nanti kita lempar ke pertanyaan, baik, mungkin bisa dikaitkan dengan kajian yang akan dibahas lagi. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, langsung bertanya nih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismarani. Siapa Ibu? Ismarani. Ismarani, Ibu Ismarani. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, apakah doa dari orang tua yang non-muslim terhadap anaknya tetap terijabah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung apa Oh, dijawab jangan, silakan. saya makmum. Kira salamnya mengawali dong. Pertanyaan kelas berat ini soalnya. Iya. Saya baru dapat pertanyaan sepanjang saya ngaji nih. Kalau boleh tanya balik nih Bu, anaknya ini tadi non muslim apa muslim Bu? Karena nggak jelas tadi. Orang tuanya non muslim. Anaknya mungkin dulunya non muslim. Anaknya muslim. Soalnya tadi sebutnya anaknya doang. Lah ini harus diperjelas dulu. Mohon maaf nih kalau secara umum kita bagi begini ya. Ada orang tua dan kemudian anak satu akidah. Ya. Dalam hal ini sama-sama muslimnya. Ini jelas tidak ada masalah. Doa orang tua ke anak atau sebaliknya doa anak ke orang tua usul sampai para ulama ittifaq, ijma, tidak ada persoalan. Ya. Nah, datang masalah kalau kemudian orang tuanya yang non muslim, lalu kemudian anaknya muslim. Atau sebaliknya anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Artinya ini beda akidah. Beda akidah. Bagaimana kayak begini? Ringkas saja jawabnya, saya takut lama-lama ini waktunya pendek. Para ulama menyatakan bahwa doa untuk kebaikan secara umum itu hakikatnya diserahkan kepada Allah. Ya. Tapi yang kaitan doa kebaikan duniawi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi misalnya ya Allah, anak saya meskipun anaknya non muslim, atau tadi pertanyaan Ibu, bapaknya yang non muslim mendoakan anaknya, moga-moga anak saya
ini selamat di jalan. Moga anak saya ini satu saat semakin taat meskipun dia non muslim. Itu sebagian ulama menyatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Meskipun itu kemudian bagaimana kenyataan ijabahnya hak prerogatif Allah Ta'ala. Yang tidak boleh yang bagaimana? Mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Bil khusus setelah meninggal, yang sudah jelas-jelas mohon maaf secara lahiriah meninggalnya adalah tidak dalam keadaan muslim. Anaknya meninggal mohon maaf tidak dalam keadaan muslim, atau bapaknya, orang tuanya, ibunya wal'iyadzubillah meninggal dalam keadaan non muslim. Hal semacam ini oleh para ulama bersepakat tidak dibenarkan, atau bahasa lain tidak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Memang yang menyambungkan doa itu adalah kesatuan akidah ini. Wal'iyadzu billah. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita menjaga iman. Baik. Dan mewariskan iman kepada anak cucu kita. Baik. Kita sekarang mendapati iman karena ajaran orang tua kita. Maka karena itu kewajiban kita meneruskan iman dan Islam ini kepada anak cucu kita. Demikian Ibu. Insya Allah bisa difahami. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita akan lanjut lagi. Saya mau pantun Bu sekarang, boleh Bu? Boleh, ibunya baru bisa lo sekarang. Buah duku, buah lontar, belinya di Pinang Sia. Kita jeda dulu sebentar, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Nova Winda. Pada saat mendengar ayat suci Al-Quran ini, setiap awal segmen kita diajak ya untuk mengagungkan kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Diingatkan tentang perintah-perintah Allah. Dan tema kita buat Anda yang baru bergabung adalah tentang bagaimana kita menjemput rahmat ya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik terhadap orang tua kita. Ya. Nah, untuk itu di kesempatan segmen ketiga ini, mari sama-sama kita simak tausiah dari guru kita, Ustadz Saifur Rahman, dengan tema durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. Silakan Ustadz. Terima kasih, udah David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para habaib, guru-guru kita semua yang kita hormati dan kita sayangi, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Mukmin. Hari ini kita mau bicara tentang bakti kepada orang tua. Ini sesuatu yang sangat kita banget. Kita semua sudah menjadi orang tua, kita sudah punya anak, bahkan mungkin ibu-ibu sudah punya cucu. Dan kita berharap anak-anak dan cucu kita menjadi generasi yang baik, yang soleh, yang bahagia dunianya, juga bahagia di akhiratnya. Tetapi kalau kita melihat tayangan tadi di awal, ada video tayangan anak-anak yang bisa tega menelantarkan orang tuanya. Ada juga orang tua yang diturunkan di tengah jalan karena merasa capek mengurus orang tuanya. Anaknya merasa sudah bosan mengasuh, memandikan, merawat orang tuanya. Ada apa sebetulnya di kita ini? Sudah segitu beratlah tantangan kita hari ini. Maka kita diingatkan sesungguhnya di dalam surah Al-A'raf ayat 15 itu bahwa orang Islam terutama harus punya bekal ilmu dan akhlak yang cukup. Di sekolahin aja nggak cukup, mengenal ilmu-ilmu dunia aja nggak cukup, tapi anak-anak kita harus mengenal Allah, termasuk adab akhlak kepada orang tuanya. Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian, di awal ayat ini Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidahi ihsana. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu berlaku untuk semua umat manusia. Dan kami wasiatkan kata Allah kepada seluruh umat manusia. Pesan yang Allah ingin sampaikan enggak akan keluar dari fitrahnya manusia. Siapapun manusia yang punya akal sehat dan hati nurani pasti membenarkan ajaran ini. Apa ajarannya? Agar kita memberikan bakti yang paripurna kepada orang tua. Ihsana. Memberikan pengabdian yang sempurna, yang total. Tidak boleh separuh-separuh. Semampu kekuatan yang kita miliki. Pikiran, tenaga, tunjukkan, kerahkan semua untuk orang tua kita. Itu maksudnya ihsanan sana. Mungkin ada sebagian anak yang nanggung. Suka mikir-mikir kalau mau ngasih uang sama orang tua. Suka berpikir 2-3 kali untuk merawat orang tua yang sakit stroke ya, atau sakit-sakit parah lainnya. Padahal dulu orang tualah yang menjaga, merawat mereka. Maka dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita semua, pada anak-anak kita, bahwa pengorbanan orang tua kita tidak main-main. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengandungnya dengan susah payah ibu kita semua ini. Lalu melahirkannya juga dengan susah payah, hidup dan mati. Betul-betul berat. Kadang-kadang anak-anak kita belum memahami bahwa pengorbanan ini gak main-main. Nyawa taruhannya. Bahkan kalau kita teliti lebih jauh lagi, bagaimana Allah menjelaskan pengorbanan orang tua. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan menyusuinya sebaiknya lengkap selama 30 bulan. 30 bulan Bu, kalau setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kalau orang mengandung biasanya lahir 9 bulan. Menyusui sebaiknya berapa? 2 tahun. 2 tahun tambah 6 bulan 30
bulan. Artinya biasanya yang lahir cepat itu minimal 6 bulan lahir, tambah menyusuinya 24 bulan. Kalau lahir di usia kandungan 8 bulan berarti menyusuinya tinggal hitung saja, 23 bulan. Ini ajaran Quran berapa ribu tahun yang lalu. Orang-orang pinter Bu hari ini baru menemukan pentingnya ASI eksklusif kan. 6 bulan gak boleh lepas. Pentingnya menyusui dengan sempurna. Jangan separuh-separuh. Puaskan anak menyusui sampai kemudian dilepas. Jangan dilepas kalau belum puas. Karena apa? Ternyata punya pengaruh ke emosi anak. Ada cerita, Buya Hamka pernah ada menyampaikan dalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menuliskan sebuah cerita tentang gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Gurunya ini dulu disusui oleh ibunya, tapi ketika sakit disusui oleh orang lain. Nah, ayahnya itu sangat melarangnya. Karena apa? Karena khawatir itu bukan dikeluarkan dari susu seorang ibu yang soleh. Dan itu berpengaruh kepada kejiwaan anaknya. Maka kadang-kadang sang guru Imam Al-Juwaini sekali-kali suka marah. Itu boleh jadi karena faktor penyusuannya yang tidak sempurna. Maka perhatikanlah, kita pesan kepada anak-anak yang mau berumah tangga, jadilah ibu sejati. Rawat, lahirkan anak dengan baik, asuh mereka dengan baik, susui dengan sempurna. Karena itu haknya anak-anak kita. Walaupun kita bisa beli susu formula semahal apapun, atau kita buat cara lain sehebat apapun, tetapi kualitas susu ibu adalah jauh lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini kita diingatkan tentang orang tua yang sudah membesarkan kita, jasa mereka yang luar biasa. Menjadikan kita manusia dewasa yang mengerti hak dan batil, memiliki pengetahuan yang cukup. Yang seharusnya ketika sudah mencapai usia 40 tahun, dan itu adalah usia kematangan, kita sudah semakin menunduk. Sudah tidak lagi yang perlu dibanggakan, yang dipikirkan adalah bagaimana hidupnya aman di akhirat, memberi kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni. Apa doanya Bu? Ibu sudah 40 tahun kan? Lebih ya Bu? Doa kita apa Bu? Ya Allah, berikanlah petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dengan usia yang sudah lebih 40 tahun ibu-ibu sekalian, bahkan sudah 60 tahun lebih, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan sepanjang hidup ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa digolongkan menjadi hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua, lalu meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Tetaplah menjadi orang baik dan jangan pernah putus asa. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan turun-temurun berkahnya kepada anak cucu kita. Boleh jadi kita belum merasakan nikmatnya kebaikan kita, pahalanya, tapi insya Allah anak cucu kita akan merasakannya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang tua yang soleh. Amin. Dan dianugerahkan anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Yang bisa memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan dunia kita ini. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu yang mau bertanya. Angkat tangannya, nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida. Ingin bertanya, adakah doa penghapus dosa kepada orang tua? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Kewajiban kita sepanjang orang tua masih hidup adalah mendapatkan maaf dan ampunannya. Kejar sampai mereka memaafkan kita. Berusaha supaya mereka mengikhlaskan kita. Berusaha sekuat mungkin supaya dia redho kepada kita.
kepada orang tua nggak ada rumusannya benar dan salah. Walaupun kita benar, orang tua salah, jangan pernah menunjukkan superioritas kita, kehebatan kita depan orang tua. Apapun hebatnya kita depan orang tua, nggak ada apa-apanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan diberikan, nggak cukup membalas air susu yang diberikan ibu kita. Maka kejarlah untuk minta maaf kepada orang tuanya. Jika orang tua sudah meninggal, doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyakin doa itu. Lalu sambung silaturahim sahabat-sahabat orang tua kita. Lalu kemudian teruskan kebaikan-kebaikannya. Jika orang tua ahli sedekah, teruskan sedekahnya. Jika orang tua kita sukanya silaturahim, teruskan. Karena itu udah legacy, peninggalan amal terbaik yang harus kita teruskan. Mudah-mudahan orang tua yang sudah meninggal akan bahagia dan tersenyum karena anak-anaknya berhasil meneruskan kebaikan-kebaikannya. Amin, amin, amin. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kita doakan semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya, insya Allah dijabah oleh Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Amin, insya Allah Bu ya. Minta doa, insya Allah dikabulkan doanya Bu. Amin, 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 amin. Gitu ya Ustaz ya. Nah sekarang kalau misalnya kita nih sebagai seorang anak ya Ustaz. Kadangkala seperti tadi Ustaz bilang, nggak boleh terlalu superior. Artinya nggak boleh menunjukkan kalau emang kita benar itu ya. Akhirnya kita boleh berlaku ngomong kasar sama orang tua. Kadangkala suka lupa. Kita tahu ibu kita salah atau ayah kita salah. Tapi karena ngerasa kita benar, wah nggak bisa gitu. Ini harus dibilangin. Kalau nggak gini orang tua kita salah. Nah kalau sampai kayak begitu Ustadz, gimana dong cara ngingetinnya gitu. Yang baiknya seperti apa gitu Ustadz. Apakah kita diem itu juga satu kebaikan atau cukup bilang baik-baik sekali. Tapi kalau orang tua masih begitu, ya udah kita doain aja. Atau ada cara yang lain, silakan Ustadz. Baik, ya. Seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya, bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tetaplah bersikap baik kepada orang tua. Bahkan ketika beda agama sekalipun tetap harus baik. Itu artinya apa? Sebeda apapun kita sama orang tua, akhlak harus dijaga. Bagaimana caranya? Ya kalau orang tua masih berargumentasi, masih bicara, dengarkan saja. Walaupun mungkin kupingnya panas, dengarkan dengan sabar. Karena kesabaran mereka jauh dibanding kesabaran kita. Bagaimana orang tua ngajarin kita bicara pelan-pelan, ya kan? Bagaimana orang tua menuntun kita jalan juga dengan sabar, step by step, langkah demi langkah. Nah kita ini baru 1-2 kali punya orang tua yang agak cerewet, kita sudah merasa habis kesabarannya. Enggak pernah habis kesabaran buat orang tua. Ya mudah-mudahan itu menjadi bakti kita kepada orang tua. Allahu Akbar. Jadi kita benar-benar orang Islam itu ya Bu ya. Seorang mukmin itu benar-benar memuliakan orang tua gimana pun orang tuanya. Karena kita nggak pernah minta orang tua kita seperti apa. Betul ya Bu ya? Begitu juga orang tua nggak pernah minta anaknya seperti apa ya Kiai ya. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan bertutur lembut, menunjukkan sikap yang baik ya. Menyampaikan dengan kebaikan, hati orang tua kita bisa tersentuh. Amin. Kita kata Kiai tadi suruh diberikan kesabaran. Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Sama-sama. Baik ibu-ibu semuanya, setelah ini saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak dan yang ada di rumah. Kita ngaji bareng. Sama siapa? Sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Pak. Ya. Saya mau pantun boleh nggak? Oke, dijawab ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-mahiru bil Qur'an ala safaratil kiramil bararah. Allah. Wong kok ngene. Wong kok kene. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jami Nurul Mukmin. Insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jami Nurul Mubin insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya robbal alamin. Saya mau nyambut adik bintang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa namina? Nur Hayati. Hah? Nur Hayati. Nur Hayati. Ya Allah, Neng. nyanyinya ya. Alhamdulillah. Bu Nur Hayati asli dari mana? Iya, terima kasih. Ya, belum. Orang belum dijawab udah belum terima ya? kasih. Iya, orang dia. Kelahiran Bogor tapi sudah lama tinggal di Depok. Alhamdulillah. Dalam tanda kutip gado-gado. Nah, alhamdulillah ini tahadus binimah kepada para alim ulama. Kita mau ngaji bareng-bareng, bukan ngajarin ya, bukan ngajarin. Ngaji bareng, Mau dibacakan oleh Siti Nur Hayati. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Allah. Wal habbu dzul asfi war raihan. Allah. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah yang begitu merdu luar biasa. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, mari bareng-bareng. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. 1, 2, 3. Fiha fakihatun Wan nakhlu zatul akmam. Alhamdulillah. Satu dulu. Fiha di sini dibaca panjang 1A. Fakihatu dibaca idgham bighun. Nah, Definisi idgham bighuna idkhalu syai' ma'a syai', memasukkan sesuatu pada sesuatu. Apaan tuh? Ya kan? Ya. Memasukkan sesuatu pada sesuatu. sesuatu. Understand Bu Nur Hayati? Alhamdulillah. Lillah. Wan nakhlu 1, 2, 3. Wan nakhlu. Nih dengerin 1 alif ya. Wan nakhlu 1, 2, 3. Wan nakhlu.
Nah, emang kalau apa-apa kalau ditekan cepat bisa. Iya. Iya. Satu alif tuh gimana Kiai? Berapa lama satu alif itu? Satu alif misalkan fi, ha, itu kan satu alif ya. Agak ada febranya, agak febra. Terus understand? Yes. Yes aja dah. Ya Allah. Terus kalau ada nun bertasdid dibaca Gunna. dibaca Gunna. dibaca Ngung. Understand Bu? Insya Allah. Ya, ya alhamdulillah. Nih pemirsa, kalau di dalam ilmu tajwid itu ada namanya bacaan idgham. Apa Bu? Idgham. Ada namanya idgham bi ghunna, ada namanya idgham bila Gunna. Itu kalau di dalam ilmu tajwid. Tapi kalau misalkan di dalam ilmu literatur bahasa itu ada 3. Yang pertama idgham wajib, yang kedua idgham jaiz, yang ketiga idgham tamnain. Apa Bu? Tamnain. Nain. Ya gara-gara begitu dah. Ya Allah. Tuh, kalau di dalam literatur bahasa. Nah, kemudian idgham ada lagi yang bukan di hukumnya nun atau nun mati atau tanwin, ada namanya idgham juga, namanya idgham mutajani, idgham mutamasil, idgham mutaqarrib. Understand? Yes. Nah, di sini namanya dibaca guna. Zatul akmam. 1, 2, 3. Zatul akmam. Alhamdulillah, ya Allah pinter semua. Nanti kalau di rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begitu baca Yasin, orangnya puyeng. Awalnya mah surah Yasin, akhirnya Al-Fatihah. Oh Allah, saking puyengnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta. Salah. Puyeng. Ya, kreditan belum bayar. Listrik belum bayar ya. Puyeng. Bunyinya ngomong, nek, tadi kayak baca surah Yasin, kok ujungnya Al-Fatihah? Lah, udah diem nak, udah diem ya Allah. Udah mah ya Allah. Wal habbuzul asfi warraihan. Tuh 2, 3. Wal habbuzul asfi warraihan. Oke, cakep semuanya. Wal habbudu habbaba yuhabbibu tahbiban, tahbibatan tahbaban, tihbaban, muhabbaban, muhabbibun, muhabbabun, habib la tuhabbib, muhabbabun, Emang nggak pernah ngaji kuno? Allah ya Karim. Nah di sini termasuk dibaca idgham. Dalam literatur tadi termasuk yang wajib. Kena apa? Karena hababa di sini adalah aslinya begini. Hababa. Karena sama-samanya yang harokat, yang satu boleh diidghamkan. Understand? Yes. Jadi diidghamkan menjadi hab. Nah, habba, oke? Paham Bu? Insyaallah. Paham Bu? Insyaallah. Kalau nggak paham nanti ngaji sama gurunya di rumah masing-masing ya. Ya. Begitu di rumah ngaji masing-masing ya Allah. Alif ya sukun fathah ai. Lam fa sukun fatalaf ya domayu fa lam sukun domaful I love you pula. Ya Allah. Ini namanya idgham juga tapi yang wajib. Yang wajib. Yang wajib. Coba Nur Siti. Enggak pakai Siti, Nur Hayati. Oh enggak pakai. Nur Hayati. Jadi kasih aja lah sama saya. Ya Allah. Ntar bikin nasi kuning lagi. Coba yang bawah yang ayat ke-12-nya coba diulang.
1, 2, 3. Wal habbu dzul asfi warraihan. Oke, ini mau pakai seni sebetulnya. Wal habbu dzul asfi warraihan. Bareng 1, 2, 3. Wal habbu dzul asfi warraihan. Ntar kalau di taklim suruh baca Quran ya. Coba si nenek namanya siapa, Nek? Ya. Nih. Ibu Ida Jangan namanya. melotot bae mah. Ya Allah. Orang kagak ngerti yang ditunjuk siapa itu. Ini yang pakai kacamata. Oh, Ibu. Ibu namanya siapa? Oh, Salameh ya. Ibu Haja Ibu Salamah. aja Salamah. Ya Allah, orang ditanyain dimben begini ya Allah. Saking lagi dengerinnya ya. Bukan lagi terkagum-kagum sama Iya, Ustadz. ntar kalau misalkan suruh baca Al-Quran kan biasa. Iya. Kalau nenek-nenek kan suaranya beda sama waktu lagi muda. Oh iya. Iya, apalagi bapak-bapak noh. Kenapa? Kalau azan wal habbu dzul asfi warraihan. Tuh 2, 3. Wal habbu dzul asfi warraihan. Saya mau nyoba. Warraihan Nur Hayati. Ada. Warraihan. Ya Allah, jangan dibaca imalah. Warraihan. Pakai i. Warraihan. Coba. 1, 2, 3. Warraihan. Coba, ini jangan pakai e ya. Warraihan. Tuh 2, 3. Warraihan. Emang lidahnya begono ya. Subhanallah. Hahihah. Hahihah. Hanihah. 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 Ini cuman abi-abi. Ya Karim. Makanya mudah-mudahan ini insya Allah setelah dari sini kita praktekkan di rumah ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena keilmuan saya yang masih sedikit ya. Nyampein barangkali nggak nyampe ya Pak Bu ya. Betul. Ya Bu ya. Ya. Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kecebur sumur. Cakep. Kalau Bapak dan Ibu ingin lihat Pak Munawir, Cakep. ingat waktu tidur. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini dapat ilmu lagi dari Kiai Munawir Ngacir. Belajar ngaji lagi ya, seperti tadi disampaikan Kiai Munawir, kita sama-sama belajar ya. Ingat-ingat pelajaran waktu dulu ya. Dan juga pas kita baca sekarang kali-kali ada yang lupa. Ya mudah-mudahan berfaedah buat kita, amin. Amin. Jadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Al-Quran sepanjang hari. Walaupun sudah lewat dari bulan Ramadan. Setelah ini kita akan berdoa bersama. Tentunya dengan para guru-guru kita yang hadir kesempatan kali ini. Hanya di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Makasih banyak Kiai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra. Amin. Wa lakal mannu fadla. Amin. Wa anta rabbuna haqqa. Amin. Wa nahnu ibaduka riqqa. Amin. Wa anta lam tazal lidhalika ahla. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد آمين. وزيادة في العلم آمين. وبركة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت آمين. والنجاة من النار آمين. والعفو عند الحساب. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين. ولوالدينا آمين. وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ولجميع معلمينا آمين. ولجميع ولاتنا آمين. ولجميع من أحسن إلينا آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم اجعل أولادنا آمين. وأهلنا آمين. وتلاميذنا وجماعتنا من أهل آمين. العلم وأهل الخير آمين. وأهل القرآن آمين. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطغيان. آمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد آمين. وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana kita diingatkan lagi bahwa adanya orang tua bersama kita adalah salah satu cara Allah untuk mendekatkan diri terhadap keberkahan. Karena apa? Karena keridhaan Allah ada bersama dengan orang tua kita, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an diingatkan kita tidak boleh berkata atau tidak boleh berkata terhadap orang tua. Dan pada saat kita menjadi orang tua, tentu kita juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Semoga kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selalu mendoakan anak kita. Semoga apa yang dapat kita dari guru-guru kita di kesempatan kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa memperbaiki seandainya ada khilaf yang sudah kita jalani. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih para guru ilmunya hari ini. Terima kasih banyak Ustazah, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana